Bab 8 dari buku David and Goliath oleh Malcolm Gladwell. Bab 8, Wilma Dirksen. Pada satu akhir minggu, Juni 1992, putri Mike Reynolds pulang kuliah dan hendak pergi ke pesta pernikahan. Dia berumur 18 tahun, dengan rambut pirang, namanya Kimber. Dia mahasiswi Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles. Rumahnya berada di Fresno, beberapa jam perjalanan ke utara, di Central Valley, California. Sesudah pesta, dia tetap tinggal untuk makan malam bersama teman lamanya, Greg Calderon. Dia mengenakan celana pendek, sepatu boot, dan jaket olahraga kotak-kotak merah hitam milik ayahnya. Reynolds dan Calderon makan di restoran Daily Planet di Tower District, Fresno. Mereka minum kopi, lalu kembali ke mobil Isuzu Reynolds. Waktu itu pukul 10.41 malam. Reynolds membukakan pintu penumpang untuk Calderon, lalu memutar ke sisi pengemudi. Selagi dia memutar, dua pemuda yang menunggang sepeda motor Kawasaki curian bergerak keluar dari satu tempat parkir di sebelah. Mereka mengenakan helm dengan kaca yang gelap. Yang di depan adalah Joe Davis, kriminal kambuhan dengan banyak kasus narkotika dan senjata. Dia baru saja bebas bersyarat dari West Coast State Prison sesudah dipenjara karena pencurian mobil. Yang di belakang adalah Douglas Walker. Walker sudah 7 kali keluar masuk penjara. Keduanya pecandu crystal meth. Sebelumnya, mereka mencoba membajak mobil di Shaw Avenue, jalan utama Fresno. Aku tidak berpikir apa-apa waktu itu, kata Walker, berbulan-bulan kemudian ketika ditanyai mengenai apa yang dipikirkannya malam itu. Yang terjadi ya terjadi, tahu-tahu sudah terjadi. Kami seperti biasa saja, maksudnya itu saja yang bisa kuceritakan. Walker dan Davis berhenti di sebelah Isuzu, lalu menggunakan Kawasaki untuk menggencet Reynolds ke mobilnya. Calderon keluar dari mobil, berlari memutari belakang mobil. Walker menghadang. Davis merampas tas Reynolds. Dia mengeluarkan pistol Magnum kaliber 357 dan menodong Reynolds di belakang telinga kanan. Reynolds melawan. Davis menembak. Davis dan Walker kembali naik ke sepeda motor dan kabur menerobos lampu merah. Orang berlarian keluar dari Planet. Seseorang mencoba menghentikan pendarahan Reynolds. Calderon pergi ke rumah orang tua Reynolds, tapi tidak bisa membangunkan mereka. Dia menelpon dan hanya dijawab oleh mesin. Akhirnya, pada pukul 2:30 pagi, dia berhasil membangunkan mereka. Mike Reynolds mendengar istrinya berteriak, Kepalanya ditembak. Kimber meninggal sehari kemudian. Hubungan ayah dan anak perempuan itu istimewa, kata Mike Reynolds belum lama ini, ketika mengenang malam jahanam itu. Dia sudah lebih tua sekarang. Jalannya pincang dan rambutnya sebagian besar sudah nggak ada. Dia duduk di depan meja, dalam ruang kerjanya, dalam rumah besar gaya Mission di Fresno yang berjarak tak sampai 5 menit ke jalan tempat putrinya ditembak. Di dinding di belakangnya tergantung foto Kimber. Di dapur, ruangan sebelah, ada lukisan Kimber bersayap malaikat naik ke surga. Boleh jadi kita bertengkar dengan istri, dia melanjutkan. Suaranya penuh emosi akibat kenangan. Tapi anak perempuan itu seperti Tuan Putri, nggak bisa keliru. Dan ayah adalah orang yang bisa membetulkan semuanya, dari sepeda roda 3 yang rusak sampai hati yang luka. Ayah bisa membetulkan semua, dan ketika itu terjadi pada putri kami, saya nggak bisa membetulkan yang itu. Saya memegangi tangannya ketika dia sekarat. Rasanya tidak berdaya. Saat itu dia bersumpah, semua yang saya lakukan sesudahnya adalah karena satu janji saya kepada Kimber ketika dia sekarat, kata Reynolds. Saya nggak bisa menyelamatkan nyawamu, tapi saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk mencoba mencegah kejadian yang sama terulang kepada orang lain. Ketika pulang dari rumah sakit, Reynolds ditelepon Ray Appleton, pembawa acara bincang-bincang radio yang terkenal di Fresno. Kota ini gusar, kena Appleton. Waktu itu, kasus pembunuhan per kapita Fresno nomor 1 senegara, atau setidaknya mendekati itu. Tapi ini gawat sekali. Di depan 1 juta orang, di depan restoran terkenal.
Malam itu, saya mendapat kabar bahwa Kimber meninggal, dan saya menghubungi Mike. Saya bilang, kalau Anda sudah siap tampil, tolong beritahu saya. Dan dia berkata, bagaimana kalau hari ini? Itulah awalnya, 14 jam sesudah kematian anak perempuannya. Reynolds menjabarkan 2 jam yang dihabiskannya di acara Appleton sebagai saat-saat paling berat dalam hidup. Dia menangis. Saya nggak pernah melihat orang sehancur itu kena Appleton. Awalnya, keduanya menerima telepon dari orang-orang yang kenal dengan keluarga Reynolds, atau sekedar ingin menyatakan simpati. Tapi kemudian, dia dan Reynolds mulai bicara mengenai apa arti pembunuhan itu terhadap sistem peradilan California, dan telepon mulai berdatangan dari seantero negara bagian. Reynolds pulang dan mengadakan pertemuan. Dia mengundang semua orang yang dia anggap bisa membuat perubahan. Dan mereka duduk di halaman belakang rumahnya, mengelilingi meja kayu panjang di sebelah alat pemanggang. Ada 3 hakim, orang-orang dari kepolisian, pengacara, sheriff, orang-orang dari kantor kejaksaan, tokoh masyarakat, dan orang dari sekolah katanya. Dan kami bertanya, mengapa ini terjadi? Apa penyebabnya? Kesimpulannya adalah di California, hukuman bagi pelanggar hukum terlalu rendah. Pembebasan bersyarat diberikan dengan terlalu mudah dan cepat. Pelanggar kambuhan diperlakukan sama dengan orang-orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Douglas Walker, si penumpang sepeda motor, pertama kali bermasalah dengan hukum pada umur 13 tahun, yaitu menjual heroin. Dia baru saja mendapat izin keluar tahanan agar bisa mengunjungi istrinya yang hamil, dan dia tidak kembali ke penjara. Apakah itu bisa dimaklumi? Kelompok itu menyusun rancangan peraturan, mengikuti keinginan Reynolds. Rancangan itu pendek dan sederhana, ditulis dengan bahasa awam. Rancangan itu kemudian menjadi Three Strikes Law, hukum 3 kesempatan. Hukum tersebut menyatakan, barang siapa divonis bersalah melakukan pelanggaran serius atau kriminal untuk 2 kalinya di California, harus menjalani hukuman 2 kali lipat yang tertulis di undang-undang. Dan barang siapa divonis bersalah dalam pelanggaran ketiga, dan definisi pelanggaran ketiga mencakup semua jenis kejahatan, akan menghabiskan kesempatan dan harus menjalani hukuman 25 tahun sampai seumur hidup. Tidak ada pengecualian atau lubang. Reynolds dan kelompoknya mengumpulkan ribuan tanda tangan sebagai syarat referendum negara bagian. Ada banyak sekali gagasan referendum pada tiap musim pemilu California, dan sebagian besar tidak terwujud. Tapi Three Strikes berhasil. Sebanyak 72% pemilih di California mendukungnya. Dan pada musim semi 1994, Three Strikes disahkan sebagai hukum, dengan isi hampir persis sama seperti yang ditulis di halaman belakang rumah Mike Reynolds. Kriminolog Franklin Zimring menyebutnya percobaan pidana terbesar sepanjang sejarah Amerika. Ada 80.000 orang yang dipenjara di California pada 1989. Dalam 10 tahun, angka itu berlipat ganda, dan angka kejahatan di California turun drastis antara 94 dan 98. Jumlah kasus pembunuhan di California turun 41,4%, pemerkosaan turun 10,9%, perampokan turun 38,7%, penyerangan turun 22,1%, pencurian turun 29,9%, dan pencurian mobil turun 36,6%. Mike Reynolds bersumpah di sisi putrinya yang sekarat untuk memastikan apa yang terjadi pada Kimber nggak bakal terjadi pada orang lain. Dan dari dukanya terbitlah revolusi. Dulu, tiap hari terjadi 12 pembunuhan di seluruh negara bagian California. Sekarang kira-kira 6, kata Reynolds. Jadi setiap hari saya pikir ada 6 orang yang masih hidup, nggak seperti dulu. Dia duduk di kantor dalam rumahnya di Fresno, dikelilingi foto-foto dirinya bersama para pembesar, beserta plakat, sertifikat, dan surat yang dibingkai. Semuanya bukti peran luar biasanya dalam politik negara bagian terbesar Amerika. Pada suatu saat dalam hidup, boleh jadi kita mendapat kesempatan menyelamatkan nyawa orang lain, dia melanjutkan. Tahu kan, membawa keluar dari rumah yang terbakar, menyelamatkan orang tenggelam, atau semacamnya. Tapi berapa banyak orang yang berkesempatan menyelamatkan nyawa 6 orang tiap hari? Saya merasa sangat beruntung. Dia berhenti sejenak, seolah-olah mengingat semua yang telah terjadi dalam hampir 20 tahun sesudah berjanji kepada Kimber.
Reynolds sangat pandai berbicara dan membujuk. Jelaslah bagaimana dia kiranya sangat meyakinkan, bahkan di tengah duka, bertahun-tahun lalu di acara Ray Appleton. Dia mulai bicara lagi. Pikirkan orang yang menciptakan sabuk pengaman. Anda tahu namanya? Saya tidak. Tapi pikirkan berapa banyak orang yang aman dan selamat karena sabuk pengaman, kantong udara, atau wadah obat anti pecah. Saya bisa menyebutkan yang lain. Barang-barang sederhana yang dibuat orang, seperti saya, yang kemudian menyelamatkan banyak nyawa. Tapi kami tidak mencari imbalan atau pujian. Kami hanya mencari hasil, dan hasil itulah imbalan terbesar saya. Inggris mengirim tentara ke Irlandia Utara dengan niat baik, dan malah terjebak dalam 30 tahun banjir darah dan kekacauan. Mereka tidak mendapat apa yang diinginkan, karena nggak mengerti bahwa kekuasaan punya satu batas penting. Kekuasaan harus dipandang punya legitimasi. Kalau tidak, penerapannya akan berefek kebalikan dari yang diharapkan. Mike Reynolds juga memiliki pengaruh yang sangat besar di negara bagian tempat tinggalnya. Hanya sedikit orang California lain pada generasinya yang tindakan dan gagasannya menyentuh orang sebanyak dia. Tapi, dalam kasus Reynolds, kekuasaan tampaknya telah mencapai tujuan. Lihat saja statistik kejahatan California. Dia mendapatkan apa yang diinginkan, kan? Itu jauh sekali dari kebenaran. Mari kita kembali ke pembicaraan yang kita bahas di bab mengenai ukuran kelas. Ada gambaran kenyataan bahwa lebih banyak tidak selalu lebih baik. Malah ada titik ketika tambahan sumber daya yang dianggap sebagai keunggulan oleh pihak yang kuat justru memperburuk keadaan. Di situ jelas menjabarkan efek ukuran kelas dan juga berlaku bagi hubungan antara pengasuhan anak dan kekayaan. Tapi beberapa tahun lalu, sejumlah cendekia mulai mengajukan argumen yang lebih ambisius. Suatu argumen yang akhirnya menarik Mike Reynolds dan klaimnya mengenai three strikes ke tengah kontroversi selama 2 dasawarsa. Bagaimana jika hubungan antara hukuman dan kejahatan juga terbalik? Dengan kata lain, bagaimana jika selepas titik tertentu, pemberantasan kejahatan berhenti memberikan efek dan barangkali malah membuat kejahatan semakin parah? Waktu three strike disahkan, tidak seorang pun memikirkan kemungkinan tersebut. Mike Reynolds dan para pendukungnya beranggapan tiap penjahat tambahan yang ditahan dan tiap hukuman penjara tambahan akan menurunkan kejahatan. Dulu, hukuman maksimal untuk pembunuhan tingkat pertama adalah 16 tahun, dan biasanya vonisnya 8 tahun, Mike Reynolds menjelaskan. Dia menjabarkan California sebelum revolusi three strikes-nya. Pilihan melakukan kejahatan pun jadi masuk akal. Jiwa manusia mengikuti alur yang paling gampang. Yang paling gampang itu merampok, mencuri, menjual obat terlarang, lebih gampang daripada bekerja 40 jam seminggu, membanting tulang, mengurus konsumen. Siapa yang mau? Saya bisa saja keluar membawa pistol dan mendapat sebanyak-banyaknya yang saya mau secepat mungkin. Dan kalau tertangkap, 95% kasus diselesaikan dengan damai. Saya dituntut, saya mengaku bersalah, lalu membuat perjanjian. Hukuman penjara juga hanya perlu dijalani setengahnya. Timbang semua itu, dan kita bisa melakukan banyak kejahatan sebelum benar-benar ditangkap dan diadili. Reynolds membuat argumen seperti yang dibuat Leach and Wolff dalam karya klasik mereka mengenai penindakan. Yang menjadi dasar analisis kami adalah asumsi bahwa populasi sebagai individu atau kelompok berperilaku rasional, menghitung untung rugi sampai bisa dikaitkan dengan berbagai pilihan tindakan dan memilih sesuai hasil perhitungan itu. Dalam pandangan Reynolds, penjahat menganggap keuntungan melakukan kejahatan di California jauh lebih besar daripada risikonya. Jadi dia merasa jawabannya adalah menaikkan tinggi-tinggi kerugian akibat melakukan kejahatan supaya merampok tidak lagi lebih gampang daripada bekerja halal. Dan bagi mereka yang terus melanggar hukum, bahkan ketika menghadapi perubahan hitung-hitungan, Three Strikes berkata, penjarakan mereka sepanjang sisa hidup mereka supaya mereka tidak bisa berbuat jahat lagi. Dalam hal hukum dan keteraturan, Reynolds dan para pemilih di California percaya bahwa lebih banyak selalu lebih baik. Tapi apakah benar begitu? Datanglah para penganut teori yang terbalik. Mari mulai dengan asumsi pertama, bahwa penjahat menanggapi peningkatan kerugian kejahatan dengan melakukan lebih sedikit kejahatan. Ini berlaku ketika hukuman untuk pelanggar hukum sangat rendah. Salah satu studi kasus kriminolog
Yang paling terkenal adalah mengenai apa yang terjadi pada musim gugur 1969 ketika polisi Montreal mogok kerja selama 16 jam. Montreal dulu dan sekarang adalah kota kelas dunia di negara yang dianggap paling taat hukum dan stabil di dunia. Apa yang terjadi? Kacau. Ada banyak sekali perampokan bank hari itu, pada siang bolong, sehingga hampir semua bank di kota harus tutup. Penjara berdatangan ke pusat kota Montreal, memecahkan jendela-jendela. Yang paling mengagetkan, satu perseteruan lama antara para sopir taksi kota dan satu persewaan mobil setempat, Murray Hill Limousine Service, atas hak mengambil penumpang di bandara meledak menjadi kekerasan. Seolah kedua pihak adalah negara yang berperang di Eropa abad pertengahan. Para sopir taksi menyerbu Murray Hill dengan bom Molotov. Para satpam Murray Hill menembak. Para sopir taksi lalu menabrakkan bus yang terbakar ke pintu garasi Murray Hill yang terkunci. Ini terjadi di Kanada. Namun, ketika polisi kembali bekerja, keteraturan pulih kembali. Ancaman penangkapan dan hukuman mempan. Jadi, jelaslah ada perbedaan besar antara keadaan tanpa hukuman untuk pelanggaran hukum dan ada hukuman, sebagaimana ada perbedaan besar antara kelas berisi 40 murid dan kelas berisi 25 murid. Ingatlah, logika terbalik adalah strategi yang awalnya mempan dan akan tidak mempan lagi sesudah melewati titik tertentu. Dan itulah yang dianggap terjadi pada hukuman oleh para ahli kriminologi. Beberapa tahun lalu, misalnya, dua kriminolog Richard Wright dan Scott Decker mewawancarai 86 perampok bersenjata yang sudah dipenjara. Sebagian besar yang mereka dapatkan adalah komentar seperti ini. Saya berusaha tidak berpikir akan tertangkap. Itu yang mengganggu perhatian. Kita tidak bisa berkonsentrasi kalau berpikir. Apa jadinya kalau nggak lancar? Lama-lama, kalau sudah memutuskan mau merampok, saya bertekad berfokus ke itu saja dan tidak memikirkan yang lain. Atau seperti ini. Makanya saya dan teman-teman sering teler. Kalau teler atau mabuk, kami jadi goblok dan tidak takut ditangkap. Apa yang terjadi, terjadilah. Kami nggak peduli. Ketika didesak pun, para penjahat yang diwawancarai Decker dan Wright tetap tidak peduli dengan ancaman hukuman. Mereka tidak berpikir jauh. Pembunuhan Kimber membuat Reynolds ingin membuat para calon penjahat di California takut, supaya mereka berpikir dua kali sebelum berbuat kejahatan. Tapi strategi itu tidak mempan kalau penjahat berpikir seperti itu. Joe Davis dan Douglas Walker, dua begundal yang menyerang Kimber Reynolds di luar Daily Planet, adalah pecandu crystal meth. Sebelumnya mereka mencoba membajak mobil pada siang bolong. Dan ingat apa yang Walker katakan? Aku tidak berpikir apa-apa waktu itu. Yang terjadi ya terjadi, tahu-tahu sudah terjadi. Kami seperti biasa saja. Maksudnya itu yang bisa saya ceritakan. Apakah ini orang yang berpikir dua kali? Saya sudah bicara dengan teman-teman yang mengenal Joe dan saudaranya. Dan mereka menanyainya kenapa dia menembak Kimber, kata Reynolds mengingat malam tragis itu. Dan dia bilang dia sudah mendapat tas Kimber, jadi sebenarnya tidak masalah. Tapi dia menembak Kimber karena cara Kimber memandangnya. Dia menembak Kimber karena dia pikir Kimber menganggapnya tidak serius dan tidak menghormatinya. Kata-kata Reynolds sendiri bertentangan dengan logika Three Strikes. Joe Davis membunuh Kimber Reynolds karena Kimber tidak memberi dia rasa hormat yang dia pikir dia layak dapatkan, selagi dia menodongkan kepala Kimber dan mengambil tas Kimber. Bagaimana mungkin perubahan panjang hukuman menghalangi orang yang otaknya bekerja seperti itu? Anda dan saya peka terhadap peningkatan hukuman karena kita adalah orang-orang yang punya andil dalam masyarakat. Tapi penjahat tidak demikian, sebagaimana ditulis kriminolog David Kennedy. Boleh jadi mereka yang sekarang siap memanfaatkan peluang, karena kadang dorongan sesaat, kadang ketika sedang terdesak, yang melakukan sesuatu yang dianggap kecil kemungkinannya dihukum. Dan juga akan siap memanfaatkan peluang yang sama untuk melakukan sesuatu yang kecil kemungkinannya dihukum lebih serius. Argumen kedua untuk Three Strikes bahwa tambahan hukuman penjara bagi penjahat berarti tambahan waktu ketika dia nggak bisa melakukan kejahatan juga bermasalah. Hitung-hitungannya nggak jalan. Umur rata-rata penjahat di California pada 2011 ketika divonis bersalah melakukan pelanggaran ketiga misalnya adalah 43 tahun. Sebelum Three Strikes, seseorang bisa saja dipenjara selama 5 tahun untuk kejahatan biasa dan keluar penjara pada umur 48 tahun.
Dengan 3 strikes, dia bakal dipenjara minimal 25 tahun dan dibebaskan pada umur 68 tahun. Logikanya, pertanyaan yang harus diajukan adalah berapa banyak kejahatan yang dilakukan penjahat antara umur 48 dan 68 tahun? Nggak banyak. Hukuman lebih panjang mempan terhadap orang muda. Tapi sudah orang melewati umur pertengahan 20-an, hukuman lebih panjang hanya melindungi kita dari penjahat berbahaya ketika mereka sudah kurang berbahaya. Sekali lagi, sesuatu yang awalnya memiliki strategi menjanjikan akan menjadi nggak mempan. Kriminolog yang mengajukan argumen itu dengan paling meyakinkan adalah Todd Clear, seperti ini. Penjara punya pengaruh langsung pada kejahatan. Penjara mengurung orang jahat sehingga dia nggak bisa menyakiti orang lain lagi. Tapi penjara juga punya pengaruh nggak langsung pada kejahatan, karena mempengaruhi semua orang yang berhubungan dengan si penjahat. Misalnya, banyak orang yang dipenjara adalah ayah. Seperempat remaja yang divonis bersalah melakukan kejahatan sesudah punya anak. Dan pengaruh bagi anak yang ayahnya dipenjara itu merusak. Beberapa penjahat adalah ayah yang buruk, suka menyiksa, cepat marah, atau tidak peduli. Tapi banyak yang bukan. Pendapatan mereka dari kejahatan dan pekerjaan halal membantu menopang keluarga mereka. Bagi anak, ayah di penjara adalah kesulitan yang tidak diinginkan. Orang tua yang dipenjara membuat peluang anak terlibat kenakalan remaja naik 300-400% dan meningkatkan peluang terjadinya gangguan jiwa serius sampai 250%. Sesudah si penjahat menyelesaikan masa hukuman penjara dan kembali ke rumahnya, ada peluang besar dia jadi rusak secara psikologis di penjara. Peluang kerjanya mengecil. Selagi berada di penjara, dia kehilangan banyak teman yang bukan penjahat dan menggantikan mereka dengan teman sesama penjahat. Dan dia pun kembali, menempatkan tekanan emosional dan finansial lebih besar kepada rumah yang dia rusak karena dia tinggalkan. Hukuman penjara punya efek samping. Pada kebanyakan kasus, kerugian akibat hukuman penjara lebih kecil daripada manfaatnya. Memenjarakan orang masih ada gunanya. Tapi inti dari pendapat Clear adalah, jika kita memenjarakan terlalu banyak orang terlalu lama, kerugian efek sampingnya mulai mengalahkan manfaatnya. Clear dan seorang kolega, Dina Rose, menguji hipotesis itu di Tallahassee, Florida. Mereka berkeliling kota dan membandingkan jumlah orang yang masuk penjara di satu kawasan pada 1 tahun dengan jumlah kejahatan di kawasan yang sama pada tahun berikutnya. Mereka menemukan, jika warga yang dipenjara di atas 2%, Clear menyimpulkan, pengaruhnya pada kejahatan yang mulai berbalik. Itulah yang diperhatikan Jeff di Brownsville. Kerusakan yang dia coba perbaiki dengan pelukan dan kalkun bukan disebabkan oleh ketiadaan hukum dan keteraturan. Penyebabnya adalah terlalu banyaknya hukum dan keteraturan. Ada banyak sekali ayah, kakak, dan sepupu di penjara. Sehingga orang-orang di daerah itu jadi memandang hukum sebagai musuh. Brownsville berada di sisi kanan kurva terbalik. Di California, pada 1989, ada 76.000 orang dalam penjara. 10 tahun kemudian, sebagian besar karena 3 strikes. Jumlahnya berlipat ganda. Kalau dihitung per kapita, pada peralihan abad ke-21, di California ada 5-8 kali lebih banyak orang dalam penjara dibandingkan Kanada atau Eropa Barat. Apakah terpikir bahwa mungkin 3 strikes mengubah beberapa daerah di California menjadi seperti Brownsville? Reynolds yakin perjuangannya menyelamatkan 6 nyawa setiap hari, karena angka kejahatan turun di California sesudah 3 strikes disahkan. Tapi kalau diperiksa lebih cermat, ternyata penurunan itu dimulai sebelum 3 strikes berlaku. Dan meski angka kejahatan memang benar turun di California pada tahun 90-an, di bagian-bagian lain Amerika, angka kejahatan juga turun. Bahkan di tempat-tempat yang tidak memberantas kejahatan dengan lebih keras. Makin banyak 3 strikes dipelajari, makin tidak jelas efeknya. Beberapa kriminolog menyimpulkan bahwa 3 strikes memang menurunkan kejahatan. Yang lain berkata, 3 strikes ampuh, tapi uang yang dihabiskan untuk memenjarakan penjahat kiranya lebih baik disalurkan untuk keperluan lain. Satu penelitian baru-baru ini menyatakan bahwa 3 strikes menurunkan tingkat kejahatan secara umum, tapi justru meningkatkan jumlah kejahatan dengan kekerasan. Barangkali kelompok penelitian terbesar tak dapat menemukan efeknya sama sekali.
Dan bahkan ada satu set penelitian yang berargumen 3 strikes menaikkan angka kesejahatan. Negara bagian California melakukan percobaan pidana terbesar dalam sejarah Amerika. Dan sesudah 20 tahun dan puluhan miliar dolar, tidak seorang pun dapat memastikan apakah percobaan itu memberikan hasil yang baik. Pada November 2012, California menyerah. Dalam referendum negara bagian, aturan tersebut dipangkas secara radikal. Wilma Dirksen sedang berada di rumah, mencoba membersihkan ruang keluarga di lantai bawah tanah, ketika putrinya, Candace, menelpon. Ketika itu Jumat petang pada November, satu dasawarsa sebelum Kimber Reynolds keluar rumah keluarganya untuk terakhir kali. Keluarga Dirksen tinggal di Winnipeg, Manitoba, di padang rumput Kanada Tengah, dan pada waktu itu suhu di luar dingin sekali. Candace berumur 13 tahun. Dia tertawa-tawa, bercanda dengan anak laki-laki teman sekolahnya. Dia minta dijemput ibunya dari sekolah. Wilma berhitung dalam hati. Keluarga Dirksen punya satu mobil. Wilma harus menjemput suaminya, Cliff, dari tempat kerja. Tapi Cliff baru selesai bekerja 1 jam lagi. Dia punya 2 anak lain, umur 2 tahun dan 9 tahun. Dia dapat mendengar mereka bertengkar di kamar sebelah. Dia harus mengajak mereka menjemput Candace, lalu menjemput suaminya. 1 jam dalam mobil bersama 3 anak yang lapar. Bus tersedia. Candace berumur 13 tahun, sudah besar. Rumah berantakan. Candace punya uang untuk naik bus? Ya, kata Candace. Ibu tidak bisa menjemputmu, kata ibunya. Dirksen kembali membereskan rumah. Dia menyedot debu. Dia melipat pakaian. Dia sibuk di sana-sini. Lalu dia terdiam. Kayaknya ada yang salah. Dia melihat jam. Candace seharusnya sudah pulang. Cuaca di luar mendadak makin dingin. Salju turun. Dia ingat Candace tidak memakai baju hangat. Dia mulai mondar-mandir antara jendela di depan rumah dan jendela dapur belakang. Candace bisa datang dari kedua arah itu. Menit-menit berlalu, waktunya menjemput suami. Dia memasukkan kedua anaknya yang lain ke dalam mobil dan menyetir pelan-pelan sepanjang Talbot Avenue, jalan yang menghubungkan tempat tinggal keluarga Dirksen dan sekolah Candace. Dia mengintip ke dalam 7-Eleven, tempat putrinya kadang nongkrong. Dia pergi ke sekolah, pintu sekolah terkunci. Mama, di mana dia? Anak perempuan yang berumur 9 tahun bertanya. Mereka pergi ke kantor Cliff. Aku nggak bisa menemukan Candace, kata Wilma kepada suaminya. Aku khawatir. Keempatnya kembali ke rumah. Sambil mengawasi tiap sisi jalan, mereka mulai menelpon teman-teman Candace satu demi satu. Tidak seorang pun melihatnya sejak siang. Wilma Dirksen mendatangi anak laki-laki yang bercanda dengan Candace sebelum Candace menelpon ke rumah. Anak itu bilang terakhir melihat Candace berjalan menyusuri Talbot Avenue. Keluarga Dirksen menelpon polisi. Pada pukul 11 malam, 2 petugas polisi mengetuk pintu rumah mereka. Keduanya duduk di ruang makan dan menanyai Wilma dan suaminya mengenai apakah Candace bahagia di rumah. Pasangan Dirksen membentuk komite pencarian, mengajak orang-orang dari gereja dan sekolah Candace, dan siapapun yang mereka ingat. Mereka memasang poster. Apakah Anda melihat Candace? Di seantero Winnipeg, melakukan pencarian orang sipil terbesar dalam sejarah kota itu. Mereka berdoa, mereka menangis, mereka nggak bisa tidur. Sebulan berlalu, mereka mengajak kedua anak mereka menonton film Pinocchio sebagai hiburan. Sampai film itu menampilkan Geppetto yang berkeliaran dengan patah hati mencari-cari putranya yang hilang. Pada Januari, 7 minggu sesudah hilangnya Candace Dirksen, keluarga Dirksen sedang berada di kantor polisi setempat ketika 2 sersan yang ditugaskan mengusut kasus tersebut minta bicara dengan Cliff saja. Sesudah beberapa menit, mereka mengajak Wilma masuk ke ruangan tempat suaminya berada, lalu menutup pintu. Cliff menunggu, lalu bicara. Wilma, mereka menemukan Candace. Jenazah Candace ditemukan dalam satu lumbung, 1/4 mil dari rumah keluarga Dirksen. Tangan dan kakinya terikat. Dia mati kedinginan. Keluarga Dirksen mendapat pukulan yang sama dengan Mike Reynolds. Kota Winnipeg bereaksi terhadap hilangnya Candace dengan cara yang sama seperti reaksi Fresno terhadap pembunuhan Kimber Reynolds. Keluarga Dirksen berduka bagaimana Mike Reynolds berduka, tapi kedua tragedi itu menempuh jalan sendiri-sendiri. Ketika keluarga Dirksen pulang dari kantor polisi,
Rumah mereka mulai dipenuhi teman dan kerabat. Mereka semua mampir seharian. Pada pukul 10 malam, yang tersisa tinggal keluarga Jackson dan beberapa sahabat karib. Mereka duduk di dapur, makan pie cherry. Bel pintu pun berbunyi. Saya ingat berpikir bahwa barangkali ada yang tidak sengaja meninggalkan sarung tangannya atau semacamnya, kata Jackson. Dia duduk di kursi taman di halaman belakang rumahnya di Winnipeg selagi kami bicara. Dia berbicara terputus-putus dan pelan. Selagi mengenang hari terpanjang dalam hidupnya itu, dia membuka pintu. Seorang laki-laki asing berdiri di sana. Dia berkata, saya juga orang tua yang anaknya terbunuh. Laki-laki itu berumur 50-an, satu generasi lebih tua daripada pasangan Jackson. Putrinya terbunuh di toko donat beberapa tahun sebelumnya. Kasusnya terkenal di Winnipeg. Seorang tersangka bernama Thomas Soponow telah ditangkap terkait pembunuhan itu dan diadili 3 kali. Soponow sudah menjalani 4 tahun penjara sebelum akhirnya dibebaskan dalam pengadilan banding. Laki-laki itu duduk di dapur. Mereka memberinya seiris pie cherry dan dia mulai bicara. Kami semua duduk mengelilingi meja makan dan memandanginya, kata Wilma Jackson. Saya ingat dia menjelaskan semua persidangan. Dia membawa buku hitam kecil seperti wartawan. Dia mencatat semua rincian. Dia menyimpan semua tagihan. Dia mengurutkan semuanya. Dia bicara mengenai Soponov, sulitnya sidang, rasa marah karena tidak ada keadilan, ketidakmampuan sistem menemukan pelaku kejahatan. Dia ingin kejelasan. Seluruh proses itu menghancurkannya, menghancurkan keluarganya. Dia nggak bisa kerja lagi. Kesehatannya pun rusak. Dia menyebutkan obat-obatan yang diminumnya. Saya pikir dia akan kena serangan jantung di sana. Saya pikir dia tidak menceraikan suaminya, tapi kalau mendengar caranya bicara, seolah-olah pernikahannya sudah berakhir. Dia nggak bicara banyak mengenai putrinya, hanya sibuk mencari keadilan. Kami bisa merasakannya. Yang terus diulang-ulangnya adalah perkataan, saya mengatakan ini supaya kalian tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya, selepas tengah malam, laki-laki itu berhenti. Dia menengok arlojinya. Dia telah menyelesaikan ceritanya. Dia berdiri dan pergi. Hari itu mengerikan, kata Jackson. Bisa dibayangkan kami kacau balau. Maksudku saya malah tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Agak mati rasa. Tapi mendapat pengalaman seperti itu membuat mati rasanya hilang. Karena tajam sekali. Saya nggak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Seperti, ayo catat, ini penting buatmu. Kamu memang sedang susah, tapi perhatikan ini. Si orang asing menyajikan nasibnya sendiri sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Saya mengatakan ini supaya kalian tahu apa yang akan terjadi. Tapi bagi pasangan Jackson, yang dikatakannya bukanlah prediksi, melainkan peringatan. Inilah apa yang dapat terjadi ke depannya. Mereka bisa kehilangan kesehatan, kewarasan, dan satu sama lain jika mereka membiarkan pembunuhan putri mereka menelan mereka. Andai dia nggak datang waktu itu, bisa jadi akan berbeda keadaannya, kata Jackson. Dalam kilas balik, saya memandangnya begini. Dia memaksa kami memikirkan pilihan lain. Kami saling bertanya, bagaimana cara keluar dari keadaan ini? Keluarga Jackson tidur, mencoba tidur. Hari berikutnya adalah pemakaman Candace. Lalu pasangan Jackson setuju untuk bicara pada pers. Nyaris setiap media di provinsi itu hadir. Hilangnya Candace Jackson telah mencekam kota. Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang melakukan ini kepada Candace? Tanya seorang reporter kepada pasangan Jackson. Kami ingin tahu siapa orang atau orang-orang itu supaya kami dapat berbagi cinta yang tampaknya hilang dalam kehidupan mereka, kata Cliff. Wilma kemudian bicara. Perhatian utama kami adalah mencari Candace. Kami sudah menemukannya. Dia melanjutkan. Sekarang saya belum bisa berkata saya sudah memaafkan pelakunya. Tapi tekanannya ada pada kata sekarang. Kita semua pernah melakukan sesuatu yang mengerikan dalam hidup atau merasakan dorongan untuk melakukannya. Apakah Wilma Jackson lebih pantas dianggap pahlawan daripada Mike Reynolds atau tidak? Ada godaan untuk mengajukan pertanyaan itu, tapi pertanyaannya tidak tepat. Masing-masing bertindak dengan niat baik dan memilih jalur yang berani. Perbedaan antara keduanya adalah pada perasaan mengenai apa yang dapat dicapai dengan penggunaan kekuasaan.
Pasangan Derksen melawan semua naluri mereka sebagai orang tua untuk membalas dendam, karena mereka nggak yakin apa yang dapat dicapai dari pembalasan. Mereka nggak yakin dengan kekuatan para raksasa. Mereka tumbuh dalam tradisi agama gereja Kristen Menonit. Menonit adalah kelompok pasifis dan orang luar. Keluarga Wilma beremigrasi dari Rusia, tempat banyak penganut Menonit tinggal pada abad ke-18. Selama revolusi Rusia dan masa Stalin, Menonit ditindas dengan kejam dan berkali-kali. Desa-desa Menonit disapu bersih. Ratusan laki-laki dewasa Menonit dibuang ke Siberia. Pertanian mereka dijarah dan dibakar habis. Dan komunitas-komunitas Menonit terpaksa mengungsi ke Amerika dan Kanada. Derksen menunjukkan foto seorang saudari neneknya yang diambil bertahun-tahun lalu di Rusia. Dia ingat neneknya bicara mengenai saudari itu selagi memandangi foto yang sama sambil menangis. Saudari sang nenek dulu guru sekolah minggu, seorang perempuan yang dikelilingi anak-anak. Dan pada waktu revolusi, orang-orang bersenjata mendatanginya dan anak-anak lalu membantai mereka. Wilma menceritakan kakeknya yang terbangun tengah malam karena mimpi buruk mengenai kejadian di Rusia. Lalu bangun pagi dan berangkat kerja. Dia ingat ayahnya memutuskan untuk tidak menggugat seseorang yang berutang besar kepadanya dan memilih membiarkannya saja. Inilah apa yang kupercayai dan beginilah cara kita hidup. Demikian kiranya kata sang ayah. Beberapa gerakan keagamaan punya pejuang dan nabi sebagai pahlawan. Menonit punya Dirk Willems yang ditangkap karena keyakinan keagamaannya pada abad ke-16 dan dipenjara di menara. Dengan bantuan tali dari potongan-potongan kain yang diikat, dia turun dari jendela menara dan lari melintasi parit yang tertutup es. Seorang penjaga mengejarnya. Willems berhasil menyeberang dengan selamat. Si penjaga tidak, karena terjeblos menembus es ke dalam air dingin dan Willems berhenti, berbalik, lalu menyelamatkan pengejarnya. Karena tindakan belas kasihnya itu, Willems tertangkap kembali, lalu disiksa dan akhirnya dibakar selagi dia berulang-ulang mengucap, oh Tuhanku, sebanyak 70 kali. Saya diajari bahwa ada cara lain untuk menghadapi ketidakadilan, kata Derksen. Saya diajari itu di sekolah. Kami diajari sejarah penindasan. Kami punya konsep martir yang sudah ada sejak abad ke-16. Filosofi Menonit adalah memaafkan dan melanjutkan hidup. Bagi penganut Menonit, memaafkan adalah kewajiban agama. Maafkan mereka yang menyakitimu. Tapi itu juga strategi yang sangat praktis yang didasarkan pada kepercayaan bahwa ada batas-batas jelas terhadap apa yang bisa dicapai oleh mekanisme pembalasan normal. Mike Reynolds tidak memiliki pemahaman batas seperti itu. Dia percaya sebagai prinsip bahwa negara dan hukum dapat memberi keadilan atas kematian putrinya. Pernah Reynolds bicara mengenai kasus Jerry Dwayne Williams yang melibatkan seorang pemuda yang ditangkap karena menjamret seiris pizza dari 4 anak di dermaga Redondo Beach, selatan Los Angeles. Karena Williams sudah 5 kali dipidana untuk berbagai kejahatan dari perampokan dan kepemilikan obat terlarang sampai melanggar masa percobaan. Pencurian pizza menjadi kesempatan ketiganya. Dia dihukum 25 tahun penjara sampai seumur hidup. Williams mendapat hukuman lebih panjang daripada rekan satu selsnya, seorang pembunuh. Boleh dibilang, kasus Williams adalah permulaan akhir perjuangan Mike Reynolds. Kasus itu mengungkapkan semua hal yang keliru pada Three Strikes. Hukum jadi tidak bisa membedakan pencuri pizza dan pembunuh. Tapi Mike Reynolds tidak pernah mengerti mengapa kasus Williams memicu kemarahan publik. Baginya, Williams sudah melanggar satu prinsip dasar. Williams sudah berkali-kali melanggar aturan masyarakat, dan karena itu dia kehilangan hak kemerdekaannya. Sesederhana itu. Begini, kata Reynolds kepada saya. Mereka yang kena hukuman berat sesudah kesempatan ketiga adalah karena ulah mereka sendiri. Yang penting bagi Reynolds adalah hukum menjadikan para pelanggar kambuhan sebagai contoh. Tiap kali media menyiarkan berita mengenai orang bodoh yang mencuri pizza, dan itu kejahatan ketiganya, dia melanjutkan. Berita itu lebih bisa menghentikan kejahatan daripada semua hal lain. Inggris bertindak berdasarkan prinsip yang sama pada hari-hari pertama Troubles. Orang tidak boleh dibiarkan membuat bom, memiliki senapan otomatis, dan saling tembak pada siang bolong. Tidak ada masyarakat sipil yang bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Jenderal Freeland berhak menindak tegas perusuh bersenjata.
Tapi yang tidak dimengerti freelance sama dengan Reynolds. Ada titik ketika penerapan kekuasaan dan otoritas yang berniat paling baik pun mulai memberikan efek kebalikan dari yang diharapkan. Menggeledah satu rumah di Lower Falls itu masuk akal. Mengacak-acak seluruh kawasan itu malah memperburuk keadaan. Pada pertengahan 70-an, tiap rumah warga Katolik di Irlandia Utara rata-rata pernah digeledah 2 kali. Di beberapa kawasan 10 kali atau lebih. Antara 1972 dan 77, satu dari tiap 4 laki-laki Katolik di Irlandia Utara yang berumur antara 16 sampai 44 tahun pernah ditangkap setidaknya 1 kali. Kalaupun tiap orang itu benar-benar melakukan tindakan melanggar hukum, tingkat kekerasan seperti itu tidak bisa berlanjut terus. Pelajaran terakhir mengenai batas-batas kekuasaan itu tidak mudah dipelajari. Mereka yang memiliki otoritas harus menerima bahwa apa yang mereka anggap kelebihan terbesar. Fakta bahwa mereka bisa menggeledah sebanyak mungkin rumah, menangkap sebanyak-banyaknya orang, dan memenjarakan orang selama mungkin punya batasan nyata. Caroline Sachs menghadapi satu versinya ketika dia menyadari bahwa apa yang dia anggap kelebihan sebenarnya membuatnya rugi. Tapi mengakui keterbatasan kelebihan ketika menghadapi pilihan antara sekolah bagus dan sekolah sangat bagus itu satu perkara. Memegang tangan anak perempuan yang sekarat itu perkara lain. Ayah bisa membetulkan semuanya, dan ketika itu terjadi pada putri kami, saya nggak bisa membetulkan itu, kata Reynolds. Yang dia janjikan kepada putrinya adalah dia akan berdiri dan berseru, cukup. Dia nggak bisa disalahkan karena hal itu. Tapi tragedi Mike Reynolds adalah bahwa dengan memenuhi janji itu, dia membuat California lebih buruk dari sebelumnya. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah datang ke Fresno untuk bicara kepada Reynolds mengenai Three Strikes. Perjalanan panjang dari Los Angeles ke padang datar Central Valley yang telah menjadi semacam ziarah. Reynolds biasa mengajak para tamunya ke Daily Planet, restoran tempat putrinya makan sebelum terbunuh. Saya mendengar tentang salah satu kunjungan itu sebelum melakukan perjalanan yang sama. Reynolds terlibat pertengkaran dengan pemilik restoran itu. Si pemilik restoran memberitahu Reynolds agar berhenti mengajak orang ke sana. Reynolds mengganggu bisnisnya. Kapan hal ini berakhir? Dia bertanya. Reynolds marah. Memang bisnis terganggu, kata Reynolds. Tapi hidup kami hancur. Saya bilang saya akan berhenti kalau putri kami kembali. Pada akhir wawancara kami, Reynolds berkata dia ingin menunjukkan tempat putrinya terbunuh. Saya tidak bisa berkata iya. Jadi Reynolds meraih saya dan memegang lengan saya. Apakah Anda membawa dompet? Tanyanya. Dia memberi saya foto putrinya. Foto ini diambil sebulan sebelum Kimber terbunuh. Barangkali Anda perlu menaruhnya di dalam dompet dan memikirkannya tiap kali membuka dompet. Kadang kita perlu wajah untuk sesuatu seperti ini. Mike Reynolds kiranya selalu berduka. Anak itu bisa mendapatkan segalanya dalam hidup. Kejadian seperti ini, orang membunuhnya dengan kejam dan itu harus dihentikan. Pada 2007, keluarga Derksen ditelepon polisi. Saya tidak mempedulikan mereka selama 2 bulan, kata Wilma Derksen. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Sudah 20 tahun sejak Candace hilang. Mereka sudah mencoba melanjutkan hidup. Apa gunanya membuka luka lama? Akhirnya mereka menanggapi, polisi datang, dan polisi berkata, kami sudah menemukan orang yang membunuh Candace. Gudang tempat jenazah Candace ditemukan telah dibongkar dan disimpan di gudang polisi. Dan DNA dari sana ternyata cocok dengan seorang laki-laki bernama Mark Grant. Grant tinggal tak jauh dari keluarga Derksen. Dia punya riwayat beberapa kali melakukan kejahatan seksual dan menghabiskan sebagian besar kehidupan dewasanya di balik penjara. Pada Januari 2011, Grant diadili. Derksen mengaku ketakutan. Dia nggak tahu bagaimana dia bakal bereaksi. Kenangan tentang putrinya sudah bersemayam dalam benaknya. Dan sekarang semuanya diungkit lagi. Dia duduk di ruang sidang. Grant bertubuh gemuk dan berwajah pucat. Rambutnya putih. Dia tidak terlihat tidak sehat dan kuyu. Rasa marahnya terhadap kami, rasa permusuhannya, aneh sekali, kata Derksen. Saya nggak tahu mengapa dia marah terhadap kami. Padahal seharusnya kami yang marah padanya. Mungkin baru sesudah akhir sidang pertama, saya akhirnya memandangnya. Dan saya berkata kepada diri sendiri, kamulah yang membunuh Candace. Saya ingat kami berdua saling pandang dan saling gak percaya. Siapa kamu? Kenapa kamu tega? Kenapa kamu seperti ini? Saat terburuk bagi saya adalah waktu saya mau menangis,
Waktu dia berhenti dan minta maaf karena nggak bisa menahan tangis. Saya sadar dia mengikat Candace, dan apa artinya itu? Seksualitas ada macam-macam bentuknya, dan saya nggak sadar. Dia berhenti lagi. Saya penganut Menonit yang naif, dan menyadari bahwa kesenangannya datang dari mengikat Candace dan melihat Candace menderita. Saya nggak tahu apakah itu bisa saya mengerti. Bagi saya, itu lebih buruk daripada nafsu birahi atau pemerkosaan. Nggak manusiawi. Saya bisa mengerti hasrat seksual yang kebablasan. Tapi ini seperti Hitler. Ini mengerikan. Ini buruk sekali. Memaafkan sesuatu yang abstrak itu satu perkara. Ketika Candace terbunuh, mereka nggak kenal pembunuhnya. Dia seorang tanpa nama atau wajah. Tapi sekarang mereka tahu. Bagaimana bisa memaafkan orang yang seperti itu? Dia melanjutkan. Cerita saya sekarang jadi jauh lebih rumit. Saya harus memerangi semua perasaan. Mengapa dia nggak mati saja? Mengapa nggak ada yang membunuhnya? Itu tidak sehat. Itu balas dendam. Dan boleh dibilang itu menyiksanya juga. Menaruh nasibnya di tangan saya. Suatu hari, saya hilang kendali di gereja. Saya sedang bersama teman-teman, lalu mencela menentang kegilaan seksual. Lalu pagi berikutnya, salah seorang teman menelpon saya dan berkata, "Ayo, sarapan bersama." Lalu dia bilang, "Kita nggak bisa ngobrol di sini. Ayo ke apartemenku." Jadi saya pergi ke apartemennya. Lalu dia bicara mengenai kecanduan yang dialaminya terhadap pornografi, ikat-mengikat seksual, dan SNM. Dia pernah ada dalam dunia itu. Jadi dia mengerti. Dia memberitahukan semuanya kepada saya. Dan kemudian saya ingat saya menyayanginya. Kami bekerja sama di gereja. Seluruh keanehan itu pun satu sisi dirinya tersembunyi dari saya selama ini. Jackson sudah bicara lama dan emosi mulai menggerogotinya. Dia sekarang bicara dengan lambat dan lembut. Dia khawatir sekali, Jackson melanjutkan. Dia ketakutan. Dia sudah melihat amarah saya. Dan sekarang apakah saya mau tetap diselimuti amarah dan mengarahkan amarah itu kepadanya? Apakah saya akan menolaknya? Dia menyadari untuk memaafkan temannya. Dia pun harus memaafkan Grant. Dia nggak bisa membuat pengecualian demi kepraktisan moral. Saya tadinya menentang gagasan itu, dia melanjutkan. Saya enggan. Saya bukan orang suci. Saya nggak selalu memaafkan. Itu hal yang paling tidak ingin dilakukan. Lebih mudah mengatakan, sambil mengepal, karena saya bakal mendapat banyak pendukung. Barangkali saya bakal jadi advokat besar sekarang. Saya bisa saja punya organisasi besar di belakang saya. Wilma Jackson bisa saja menjadi Mike Reynolds. Dia bisa saja memulai Three Strikes versinya sendiri. Dia memilih tidak melakukannya. Kiranya lebih mudah pada awalnya, dia melanjutkan. Tapi kemudian itu akan jadi lebih berat. Saya pikir akan kehilangan Cliff. Saya pikir akan kehilangan anak-anak saya. Boleh dibilang saya akan melakukan apa yang dia lakukan kepada Candace, kepada orang lain. Seorang laki-laki mengerahkan kekuasaan negara karena duka dan akhirnya membuat pemerintahannya melakukan percobaan tanpa hasil dan mahal. Seorang perempuan yang menjauh dari janji kekuasaan menemukan kekuatan untuk memaafkan, lalu menyelamatkan persahabatan, pernikahan, dan kewarasannya. Dunia terbalik. Berlanjut ke video selanjutnya.